Satu kata, bangga. Nah, Indonesia punya banyak atlet panjat tebing berkualitas yang sering meraih prestasi membanggakan di kancah internasional. Bahkan yang terbaru, ada 3 atlet panjat tebing di nomor speed yang menggebrak di seri kedua kejuaraan dunia International Federation Sport Climbing di Korea Selatan pada 7 Mei lalu. Kita bahas bersama dengan mantan atlet panjat tebing yang juga pernah meraih gelar juara di tahun 90-an. Ada Budi Cahyono. Mas Budi, selamat malam. Selamat malam. Mas Budi. Salam olahraga. Salam olahraga. Mas Budi, kalau kita lihat sapu bersih kemarin dari rekan-rekan atlet panjat tebing, ada Fedri, kemudian ada Kirombal, ada Rahmat Adi, bahkan viral juga nih, podiumnya diisi dengan bendera merah putih. Kalau dari catatan seorang Budi Cahyono sebagai peraih juara juga di tahun 90-an, apa yang membuat cabang olahraga ini akhirnya kembali menunjukkan tajinya di kancah dunia, Mas? Iya, ini memang satu kebanggaan bagi Indonesia, 3 podium kita harap babat habis itu ya. Ini. Catatannya gimana, Mas, kalau melihat perkembangannya, Mas? Catatannya memang dari beberapa untuk yang cowok ya, spesial untuk cowok itu naik terus ke atas ya, dari beberapa kali kejuaraan seri dunia itu tim cowok naik terus, meningkat terus ya. Ini mungkin pembinaannya sangat baik sekali untuk cowoknya ini. Untuk cowok ya, saya yakin makin 3 tahun 4 tahun yang akan datang cowok akan megang terus di speednya. Speednya ya, di speed. Nah, kalau nomor speed kayaknya terlihat bersinar gitu, Mas Budi. Gimana kemudian dengan nomor boulder? Lead dan boulder kita masih dipegang oleh Eropa dan Amerika ya. Untuk speed kita masih pegang, Asia kita masih pegang banget gitu. Tapi ya kita harus pertahankan ini karena dari Amerika sendiri dan Eropa itu speed sudah mulai mengejar sedikit-sedikit gitu, Pak. Gitu. Mas Budi sampai sekarang masih memperhatikan nggak sih bagaimana sarana, prasarana yang tersedia saat ini untuk pembinaan? Wah, kalau sarana prasarana infrastruktur panjat tebing semua udah bagus semua. Di kampus, di taman-taman, di gelanggang remaja, ini semua ada panjat tebing untuk speed dan bouldernya. Jadi kita nggak takut lagi dengan infrastruktur dan udah tersedia semua, tinggal pembinaan dan latihan yang semangat dari atlet-atlet dan para pelatihnya juga itu. Oke, Mas Budi boleh sharing dong zaman dulu gitu ya, ketika memenangkan beberapa gelar juara panjat tebing ini. Apa yang kontribusi apa yang kemudian atau apresiasi apa yang diberikan oleh negara? Saya waktu itu masih 93-94 ya, saya juara di Singapura Asia Champion ya. Masih ya, kita dibantu dari negara aja, dibantu aja ya, semangat aja gitu. Ya. Jadi kita dibina oleh Federasi Panjat Tebing untuk berangkat beberapa Asia Champion juga diajak gitu, diberangkatkan ke sana. Oke, artinya dengan semakin bersinarnya cabang olahraga ini, Mas Budi juga mengharapkan dong ada apresiasi lebih dari pemerintah untuk para atlet-atlet dari cabang olahraga panjat tebing? Ya, untuk melanjutkan prestasi ini ya kita harus ada apresiasi besar dari pemerintah untuk atlet-atlet supaya tidak berhenti dan selalu semangat untuk mengejar medali emas itu. Dan untuk Indonesia berjaya ya. Di Olimpiade kita kejar nanti. Karena Olimpiade ada 2 nih. Speed kita bagi 2 ya, speed dan leader dan boulder. Jadi kita bisa kejar di speed di Olimpiade yang akan datang ini. Berbicara soal Olimpiade, Mas, kita kan akan menghadapi Olimpiade juga 2024 di Paris ya. Cabang olahraga ini juga akan mungkin bertanding nantinya. Melihat kekuatannya, peta kekuatan saat ini, optimistis tidak? Saya yakin speed bisa jadi. Kita pegang semua itu kalau speed ya. Tapi ya leader boulder ya saya harus berjuang. Kalau speed saya yakin pasti bisa emas di Olimpiade 2000 di Paris nanti. Gitu. Apa sebetulnya tantangan boulder ini, Mas? Sehingga kita kayaknya harus kerja keras banget nih buat mengejar di nomor speed. Pertama ya dari climbernya sendiri harus dari pembinaan, harus dari kecil ya. Kita masih pembinaannya kita masih terlalu berat ya dibanding dengan para pemanjat boulder di Eropa dan Amerika itu udah emang dari mulai kecil udah mulai dibina dan ya baik dari keluarganya maupun dari federasinya sana gitu, Pak. Gitu.
Oke, artinya semuanya juga harus bekerja sama begitu ya untuk meningkatkan Iya. baik pembibit pengelolaan talenta atau pengelolaan atlet dari sejak dini bahkan begitu. Tapi kalau melihat Iya, harus sejak dini. Oke, kalau melihat perkembangannya saat ini, Mas Budi, bagaimana melihat masa depan cabang olahraga panjat tebing Indonesia? Kalau ini sangat bagus sekali, makin dari tahun 90, 93, 98 sampai sekarang ini makin meningkat ya apresiasi dari pemerintah sendiri setelah 2000 ke atas itu mulai diperhatikan baik ya dari mulai segi atletnya, pembinaannya, lapangan latihannya, fasilitas semua disiapkan dengan baik oleh Pemda atau pemerintah pusat. Saya yakin panjat tebing makin maju di yang akan datang ini. Mungkin ada salam Mas Budi atau pesan untuk para junior-juniornya yang akan bertanding nanti di Olimpiade dan juga banyak perhelatan olahraga lainnya? Iya, saya sebagai mantan atlet panjat tebing, saya mau semangat terus ya, jangan sampai kendor, jangan pikirkan yang macam-macam. Cuma tujuan satu, Indonesia menang. Itulah kita sekarang dalam hati kita untuk pasti pemerintah memperhatikan kita kalau kita terus berjaya gitu. Semuanya atas nama Indonesia, Indonesia harus menang. Mas Budi Cahyono, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Sports Corner. Salam sports. Ya. Salam olahraga. Semangat, Indonesia jaya. Oke, seru banget ya kalau ngobrol sama mantan juara, jadi tahu cerita-cerita zaman dulunya. Nah, itu dia tadi Sport Corner untuk minggu ini. Kita kembali ke Tiffany. Terima kasih Presidia Puspa, kita akan kembali lagi ya di Sports Corner minggu depan. Selamat malam.